Viral kelima ada kisah seorang polisi yang membantu orang dengan gangguan jiwa bertemu sama keluarganya setelah 10 tahun berpisah. Polisi tersebut bernama Aibda Purnomo, berdinas sebagai Panit Lantas Polsek Babat, Polres Lamongan, Polda Jawa Timur. Purnomo bertemu dengan orang dengan gangguan jiwa yang berinisial MJ di wilayah Kota Lamongan pada Senin 1 Februari 2021 lalu. Kepada Tribunnews, Purnomo bercerita jika ia bertemu MJ di jalanan dekat Pasar Agrobis, Babat, Lamongan. Untuk mengetahui kisah lengkap MJ yang ditemukan oleh Aibda Purnomo dan bagaimana keadaan MJ saat ini, oke, sekarang Tribunnews sudah terhubung dengan narasumber kita, Aibda Purnomo. Langsung saja kita sapa. Halo, apa kabar Pak Purnomo? Ya, Assalamualaikum. Selamat sore, Mbak. Kabar baik. Ya, alhamdulillah. Baik Pak Purnomo, ini sebelum ke cerita pertemuan dengan MJ nih, bisa dijelaskan mungkin Pak Aibda Purnomo ini bertugas di satuan apa dan di mana ya Pak? Ya, alhamdulillah sekarang saya dinas di Polsek Babat di bagian Panit Lantas Lalu Lintas Polres Lamongan, Polda Jawa Timur, Mbak. Oke. Lalu bagaimana nih Pak cerita awal mula bisa bertemu dengan MJ, Pak? Ya, jadi gini. Alhamdulillah saya sama teman-teman sudah 4 tahun terakhir ini memang kami selalu mencari OJGD di sekitar wilayah Lamongan. Lah kemarin itu saat saya libur karena juga kami tidak ada OJGD di rumah, jadi sengaja kami cari keliling. Lah saat kami keliling ketemu seorang laki-laki dengan pakaian serba hitam, bertopeng, namun seluruh tubuhnya itu ada tempelan-tempelan kain, sobekan-sobekan kain. Nah, posisinya bapaknya itu di depan pasar. Nah, begitu saya dekat, bapaknya lari nih, Mbak. Lari kita kejar. Nah, setelah kita kejar, dapat seperti biasanya saya selalu menawarkan makan dan minum. Nah, setelah sudah saya tawarkan makan dan minum, nah itu pelan-pelan nih saya ajak ngobrol. Bapaknya berontak. Nah, begitu berontak, saya bilangin, Pak, saya baik kok, Pak, saya baik, ayo kita makan dan gitu. Nah, bapaknya bilang, saya enggak jahat, saya enggak nyuri, enggak, Pak, saya enggak saya enggak ngapa-ngapain, saya cuma ingin ganti bajunya, saya kepingin merapikan, kan gitu. Lah, setelah itu saya suapin dulu, saya kasih minum. Pada saat mau saya lepas bajunya, bapaknya enggak mau, merontak pokoknya. Gitu, Mbak. Oke, berarti memang di kondisi awal sudah agak kotor ya Pak ya? Ya, sangat kotor. Tadi cara membujuk Pak Purnomo itu dengan cara ngobrol, terus ya walaupun beliau sempat takut gitu ya Pak ya? Ya. Nah, jadi gini, OJGD juga punya perasaan. Alhamdulillah selama ini kita punya jurus, kita kasih makan dulu, kita kasih minum, pasti mau. Nah, karena kemarin itu sempat marah, jadi pada saat kami bersihkan pakaiannya, ternyata pakaiannya sangat berat, Pak. Dan itu saya guntingin satu persatu. Oh, gitu. Iya, saya guntingin satu persatu. Lah, biar dia bisa ngomong, setelah kita rapikan, baru kita mandikan. Nah, setelah itu terus nih, dia masih berontak. Nah, setelah seharian bersama kita, dan dia merasakan bahwasanya kita orang baik, kita perhatikan, kita ajak. Kemarin saya sempat ajak makan keliling. Nah, di situ dia berusaha ngomong. Lah, setelah dia ngomong, saya tanya, namanya siapa, Pak? Gitu, baru dia ngomong. Gitu. Mungkin. Oke. Berarti dari pendekatan tadi, terus akhirnya MJ ini kan sempat cerita ya Pak ya, tentang masalah keluarganya katanya ya Pak ya? Ya, jadi gini. Pendekatannya juga seperti itu ya Pak ya caranya ya? Ya, jadi gini, pada saat bertemu, dia cuma ngomong namanya saja. Namanya, saya tanya alamatnya, dia nggak mau ngomong. Nah, setelah kita dekatin terus-menerus, dia baru ngomong alamatnya di daerah Sidoarjo, Jawa Timur. Nah, setelah itu, sengaja kami bawa pulang. Setelah kami bawa pulang, kami mandikan yang kedua kali, kami potong rambutnya. Rambutnya panjang, Mbak, kemarin. Panjang dia, gimbal. Nah, setelah itu kami potong rambutnya, kami ganti bajunya, kita kasih makan ya. Terus karena alhamdulillah istri saya seorang bidan juga, jadi sempat dikasih vitamin, makanya biar badannya sehat. Setelah bapaknya tidur, nah di situ sudah kita ajak ngomong lagi. Lah dia ngaku kalau namanya Pak siapa ya, Mahmudin ya. Habis itu alamatnya di daerah Sidoarjo.
Setelah itu saya sengaja saya foto, saya posting, saya kirim ke teman-teman saya polisi yang wilayah Sidoarjo. Nah, dari situ teman-teman polisi bantu nih nyari informasi bener nggak alamatnya di sini. Ketemulah akhirnya. Setelah ketemu, salah satu keluarganya telepon ke saya, Pak, bener tah? Bapak menemukan orang gila atas nama ini. Saya bilang, oh iya. Saya bilang, terus ini siapa? Dia ngomong adiknya. Lah, saya ngomong lagi, Pak, kalau memang Bapak tidak bisa jemput, kami yang nganter. Karena teman-teman kita di yayasan itu ada tim sendiri-sendiri, Mbak. Ada tim di saat saya menemukan OJGD, dia datang untuk perawat. Ada tim yang mengantar sendiri ke beberapa lokasi. Jadi seminggu kemarin, alhamdulillah sudah 7 orang yang berhasil kita antar pulang. Wah, hebat ya Pak ya. Ya. Ini selama MJ bercerita, kalau boleh diceritakan ya Pak ya. Ya. Selama MJ bercerita, ada nggak sih Pak alasan tersendiri kenapa dia pergi selama 10 tahun dari keluarganya gitu? Ya, jadi gini, MJ tidak cerita apa-apa ke saya. Namun pada saat adiknya datang menjemput, adiknya baru cerita bahwasannya MJ ini sudah meninggalkan rumah kurang lebih 10 tahun lebih. Sama juga ya Pak ya, 10 tahun Ya, ya Pak ya. 10 tahun begitu ketemu makanya adiknya malam itu juga langsung jemput. Nah, ya, lah ibunya ini sudah nggak percaya kalau memang MJ itu masih hidup. Oh, ya, gitu. saking lama Ya, ya, Pak ya. iya. Nah, kemarin pihak desa, kecamatan, pihak polsek nelpon saya untuk memastikan karena kan sekarang banyak penipuan ya. Memastikan bahwasanya benar-benar orang yang saya temukan itu warganya. Setelah ibunya komunikasi saya lihat video call, setelah ibunya nangis, wah saya ikut terharu semua. Teman-teman. Ya selain terharu pastinya juga ya bersyukur juga ya Pak ya. Ya. Selain mengayomi masyarakat, ternyata Bapak Purnomo juga bisa membantu orang lain juga gitu. Siap, siap. Kalau boleh tahu nih Pak Purnomo sendiri kok bisa sih sampai terbesit untuk cari tahu keluarganya MJ melalui sosial media? Ya, jadi gini, alhamdulillah saya menyampaikan terima kasih kepada semua orang baik yang ada di Indonesia. Jadi gini Mbak, selama 4 tahun ini, setiap kali kami menemukan OJGD, yang membantu kami itu dari netizen itu. Ya, jadi dari netizen, terus alhamdulillah saya kan ada komunitas alumni pendidikan polisi, itu tersebar seluruh Indonesia. Jadi kalau saya menemukan itu pasti saya share ke grup situ, ke teman-teman semuanya. Dan alhamdulillah kurang lebih hampir 40 lebih orang, Mbak, yang sudah kita antar pulang loh. Wah, Banyak juga ya, ya Pak ya. Ya, dan semuanya kami dokumentasikan. Jadi kami laporkan ini namanya ini, alamatnya ini, ketemu kapan, dikembalikan kapan, semua terdokumentasikan dengan baik. Betul. Ya sebenarnya itu juga sih poin positif adanya sosial media ya Pak ya. Siap, benar. Tadi kan kata Pak Purnomo dari pihak keluarga MJ itu kan adiknya ya Pak ya yang membawa pulang ke rumah ya. Ya. Itu untuk saat ini kalau misalkan Pak Purnomo mengetahui gimana sih Pak keadaan MJ untuk saat ini mungkin kalau Bapak. Jadi gini, kemarin si adiknya sempat telepon bahwasannya si kakaknya setelah viral itu pihak dari kesehatan daerah setempat sudah rutin menghubungi, sudah rutin datang ke rumah. Nah, terus MJ sekarang sudah lebih diperhatikan. Masalahnya keluarga sangat bersyukur. 10 tahun, Mbak, nggak ketemu. Dikirain, ya mohon maaf ya, dikirain sudah almarhum. Begitu kemarin ibunya melihat sendiri, video call sama saya, di samping saya ada MJ, wah senang sekali. Makanya adiknya langsung mencari saya, jemput kakaknya. Ya, alhamdulillah kalau gitu ya Pak ya. Iya. Ya, kalau tadi boleh ditarik ulang, berarti Bapak sudah selama 4 tahun ya Pak mencari JJ ya Pak ya? Siap. Dan totalnya sudah hampir 40 ya Pak ya? 40 lebih Mbak. 40 lebih malah ya Pak ya? Ya. Baik banget ya Pak ya. Udah lumayan banyak. Berarti itu dari berapa wilayah aja Pak? Apa hanya Pulau Jawa aja atau mungkin sampai Pulau Jawa atau gimana? Alhamdulillah yang sudah kami antar baru Pulau Jawa aja. Kemarin minggu kemarin terakhir dari Gresik, Sidoarjo, Jombang, Jawa Barat, Cilacap, dan yang terakhir kemarin itu dari Jakarta ya.
Wow. Oke, sejak 4 tahun lalu itu udah dari banyak wilayah dan banyak orang juga ya Pak ya. Siap Pak. Terharu juga ya Nat ya dengar pengalaman yang menarik ini dari Pak Purnomo. Mungkin kalau misalkan Pak Purnomo ada pesan-pesan untuk netizen di luar sana Pak. Ya, kalau boleh saya berpesan, kita tidak tahu kebaikan kita yang sedikit itu dampaknya sangat luar biasa. Allah itu memberikan di luar itu banyak orang yang memiliki kekurangan, namun siapa tahu memang kita yang dikasih kelebihan untuk menutupi kekurangan saudara-saudara kita. Itu Mbak. Terima kasih banget loh Pak quotes-nya. Ya, siap. Mantap. Ya, Oke, makasih. Terima kasih juga untuk Pak Purnomo atas dedikasinya, atas kebaikannya. Dan di luar sana tuh masih banyak banget orang-orang baik ya Pak ya. Siap. Ya, oke, kalau gitu mungkin perbincangan kita cukup di sini saja Pak. Siap. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Mbak. Ya, Pak, ya. Siap. Makasih ya Mbak. Siap. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.